Halo guys, gue Andi dari Good Stuff ID. Kalau kalian ingat di beberapa video gue sebelumnya, gue pernah ngebahas dua smartwatch, yaitu LS02 dan LS05 dari brand Hailu. Kali ini mereka kirimin gue satu produk lagi, tapi bukan smartwatch, melainkan TWS atau True Wireless Stereo dengan kode T16. Gue cukup penasaran karena Hailu kasih fitur NNC atau Active Noise Cancelling untuk TWS seri ini. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut, gue bakalan kasih tahu dulu apa-apa aja yang bakalan kalian dapetin kalau kalian beli Hailu T16 ini. Oke, untuk isi box pembeliannya kalian bakalan dapetin satu buah charging case dengan satu pasang TWS. Terus kalian bakalan dapetin satu kabel USB A to USB-C buat ngecas si charging case-nya. Dan gak ketinggalan juga 5 pasang cadangan ear tips mulai dari ukuran S, M, dan juga L. Dan yang terakhir, kalian bakalan dapetin satu buku petunjuk manual buat cara pakai si TWS T16 ini. Untuk build quality-nya gue ngerasa cukup solid karena case dan earbuds-nya pakai material dari hard plastik dengan finishing matte buat seluruh bodinya. Untuk finishing matte ini gue ngerasa emang lebih elegan, tapi masalahnya kalau tangan kalian berminyak, ini bakalan gampang banget nempel dan bikin bodinya gampang banget kotor. Kalau untuk desainnya gue nggak ada komplain, sama aja kayak TWS-TWS lain yang ada di pasaran. Ada lampu indikator di bagian bawah, port USB di bagian belakang, dan branding Hailu di bagian atasnya. Terus kalau ngomongin soal dimensi ukuran, Hailu T16 punya panjang kurang lebih 7 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Jadi bisa gue bilang compact dan gak bakalan banyak makan tempat kalau kalian bawa kemana-mana. Untuk masalah fitting pas gue cobain nyaman-nyaman aja, dan gue coba pakai lama pun earbudsnya ini gak gampang bikin kuping gue pegel. Apalagi di paket pembeliannya juga udah dikasih 5 cadangan ear tips yang bisa kalian sesuaiin dan pilih dengan benar sesuai dengan ukuran telinga kalian masing-masing. Nah, karena si T16 ini juga udah ada sertifikasi IPX5, jadi pas kalian pakai olahraga dengan kondisi berkeringat pun ini masih aman-aman aja. Terus untuk koneksinya sendiri udah pakai Bluetooth 5.0 dengan range koneksi maksimal di 10 meter. Dia juga udah bisa single use, bisa kalian pakai kanan doang atau kiri doang, dan kodek yang dipakai adalah AAC. Nah, buat konekinnya juga gampang banget. Kalian tinggal buka aja settingan Bluetooth di handphone kalian dan buka case dari si T16 ini. Dan gak lama bakalan muncul nama Hailu T16, tinggal kalian pair aja ke handphone kalian. Oh iya, dia juga punya fitur in-ear sensor, jadi semisal kalian lepas dari kuping bakalan otomatis ke pause, dan kalau kalian pakai lagi bakalan langsung otomatis ke play. Kemudian untuk masalah baterai di T16 ini punya kapasitas 50 mAh buat earbuds-nya dan 600 mAh buat charging case-nya. Jadi kurang lebih kalian bisa cas si earbuds-nya ini 5-6 kali. Case-nya ini juga udah support key wireless charging, jadi semisal kalian males cas pakai kabel USB-C, bisa kalian cas juga pakai wireless charging. Terus buat pengetesannya gue juga udah coba buat dengerin musik dengan posisi ANC-nya on dan volume di 50%. Kurang lebih earbuds-nya ini bisa bertahan sampai 4 jam, yang menurut gue 4 jam ini udah cukup buat penggunaan TWS sehari-hari. Terus kalau ngomongin soal earbuds, di bagian samping ada touch sensor yang punya beberapa fungsi, dimana secara default tap 1 kali buat play dan pause atau angkat telepon, tahan 1,5 detik buat reject telepon dan aktifin voice assistant, tap 2 kali sebelah kanan buat next track, dan tap 2 kali sebelah kiri buat aktifin dan matiin fitur ANC-nya. Nah, fitur ANC-nya ini punya beberapa mode juga yang bisa kalian lihat lewat aplikasinya Hailu. Ada mode transparan buat ngedengar suara sekitar, noise cancelling buat aktifin dan meredam suara sekitar, outdoor penggunaan di luar ruangan, dan ambient sound buat matiin fitur dari NNC-nya. Jadi selain bisa kalian aktifin lewat touch sensor tadi, kalian juga bisa atur NNC-nya lewat aplikasi ini juga. Untuk fitur NNC ini gue ngerasa bagus-bagus aja, berfungsi dengan baik, dan selama gua pakai cukup bisa ngeredam suara noise yang ada di sekitaran gua.
Dan mungkin kalau kalian nggak punya gambaran soal NNC, kurang lebih suaranya bakalan kayak begini. Dan ini adalah gambaran suara kalau seandainya fitur Active Noise Cancellingnya gua nonaktifin. Jadi kalian bisa dengar baik-baik kalau NNC-nya ini nggak aktif. Dan ini sedikit gambaran suara kalau seandainya fitur Active Noise Cancellingnya gua aktifin. Mungkin kalian bisa play beberapa kali buat ngedengerin perbedaannya dari suara gua yang ini sama suara gua yang tadi. Terus buat suara dari mikrofonnya sendiri, so far selama pemakaian gua cukup oke. Biasanya gua pakai buat telepon dan lawan bicara gua nggak ada komentar sama sekali. Bahkan dia bisa dengar suara gua dengan jelas, walaupun posisi mikrofonnya ini cukup jauh dari posisi mulut gua. Dan ini adalah hasil perekaman suara dari mikrofon Hailu TWS T16 tanpa proses editing apapun. Gimana hasil suaranya? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, buat harganya sendiri Hailu T16 ini dibanderol 780 ribuan. Jadi buat kalian yang mau beli, nanti linknya bakal gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Make sure kalian cek dan beli langsung di official store-nya aja. Jadi semisal kalian dapat barang reject atau barangnya rusak, kalian tuh lebih gampang aja buat klaim garansinya. Oke, buat poin terakhir yang mau gue bahas, masalah paling penting yaitu soal sound quality-nya. Jadi di sini buat bassnya itu gue ngerasa agak kurang nendang. Sebenarnya masih ada suara bassnya dan cukup punchy, tapi kalau gue simpulin bassnya ini nggak terlalu dominan. Jadi buat kalian yang suka banget sama heavy bass, gue rasa ini bukan pilihan yang tepat. Terus buat mid-nya gue ngerasa nggak terlalu mundur. Jadi buat suara vokal dan instrumen gue bisa denger dengan jelas dan cukup detail. Treble-nya juga cukup enak, gak terlalu nusuk pas gue pakai di volume yang lumayan tinggi. Jadi kalau gue simpulin, lebih ke arah balance buat karakter suara dari si T16 ini. Terus masalah latensinya juga pas gue tes buat nonton video YouTube atau Netflix, ini enak-enak aja, gue gak ngerasain delay sama sekali. Tapi pas waktu gue coba buat tes gaming ini baru kerasa delaynya. Ya, walaupun di TWS ini udah punya fitur low latency mode atau gaming mode, tapi gue nggak terlalu saranin ke kalian buat pakai TWS ini pas waktu kalian main game. So kesimpulannya worth it atau enggak T16 ini buat kalian beli? Kalau pertanyaannya kayak begitu, menurut gue worth it aja. Buat kalian yang nggak pernah cobain TWS dengan fitur NNC dan nggak mau keluar duit jutaan, buat ngerasain fitur ini, gua rasa T16 jadi pilihan yang tepat. Tapi dengan catatan, kalian bukan penggemar suara bass garis keras. Dan buat kalian yang penggemar heavy bass, udah pasti ini bukan pilihan yang tepat buat kalian. Well, segitu aja video hari ini soal TWS T16 dari Hailu. Like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga kalau video ini bermanfaat. Dan gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.